Shalom, jemaat Tuhan, kepunyaan Allah dimanapun berada, domba-domba yang selalu dipelihara Tuhan dalam keagungan kasih Sang Gembala yang agung hari lepas hari. Saya percaya kita tetap sehat, kita tetap ada dalam naungan sayap kasih Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kita domba-domba Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat program Renungan Penyujuk Jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini, edisi hari Rabu 8 Mei 2020, saya akan membawa kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kemudian sebentar kita menghayatinya sebagai kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup. Mazmur pasal 29 ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 29 ayat 4, firman Tuhan berkata, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Sekali lagi, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Saudara-saudara, pernyataan ini atau ayat firman Tuhan ini dikatakan oleh pemazmur ketika ia berada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah beban hidup yang menghimpit hidupnya bersama dengan umat Allah. Dan karena itu, di tengah-tengah badai itu, Daud menggunakan kepekaan dan itu sekaligus kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah badai dalam kehidupannya. Hari ini pun kita dalam Gereja Toraja merenungkan satu topik besar untuk renungan harian Toraja dengan tema Tuhanlah sumber keahlian. Tuhanlah sumber keahlian itu diambil dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Nah, saudara-saudara, mendengar adalah salah satu keahlian atau kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mendengar di dalam kehidupan ini. Sebab Injil Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Sebuah hubungan akan terjalin dengan manis, dengan begitu indah antara gembala dan domba ketika kita mampu mendengarkan suara Sang Gembala sebagai domba-domba Allah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam teori, manusia secara normal dapat mendengar 20.000 Hz. 20.000 Hz. Itu teori yang mengatakan bahwa itu kemampuan manusia untuk mendengar, menampung frekuensi di telinga kita untuk mendengarkan sesuatu dalam kehidupan ini. Kalau dalam teori Hertz menyatakan bahwa gelombang dalam waktu 1 detik atau 1 Hertz itu sama dengan 1 gelombang per detik. Itu teori mengenai mendengar. Dan luar biasa kalau kita bisa menampung 20.000 Hertz dalam kehidupan kita sebagai manusia menggunakan telinga kita untuk mendengarkan. Saya percaya ada begitu banyak hal yang bisa kita tampung dalam pendengaran kita sebagai manusia, terlebih tentunya sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, dengan begitu banyaknya kemampuan mendengar, menerima frekuensi suara yang Tuhan sudah karuniakan sebagai kekuatan hidup kita dalam soal mendengar, semua hal itu kita gunakan untuk apa? Atau dalam hal apa saja? Pendengaran dan kemampuan mendengar itu kita gunakan, kita manfaatkan dalam kehidupan ini. Saya percaya tentu Tuhan mengaruniakan kemampuan kita untuk mendengar. Itu pertama-tama agar kita mampu mendengarkan suara Sang Gembala, suara Tuhan dalam hidup ini. Mengapa penting kita mendengarkan suara Tuhan sebagai domba-domba Allah? Mengapa penting kita menyiapkan telinga untuk mendengarkan
Sang Gembala dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai domba-domba Allah, dengan semua potensi dan kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan, kita membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup. Kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita sesungguhnya menjadi media alat Tuhan berjumpa dengan kita. Dan dalam perjumpaan itu kita mendengarkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan menaruh kekuatan mendengar dalam kehidupan kita agar Dia dapat menjumpai kita dan Dia dapat berbicara kepada kita semua, mengungkapkan isi hatinya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, juga pentingnya kita menggunakan keahlian, kemampuan mendengar dalam kehidupan ini kepada Sang Gembala, supaya kita membangun sebuah hubungan yang akrab, sebuah hubungan yang intim, dan itu sebuah hal yang lumrah, suatu hal yang harusnya menjadi kewajaran dalam kehidupan sebagai domba-domba Allah. Ingat, kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik, kita tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara gembala, mana suara iblis, mana suara-suara yang tidak bermanfaat dalam hidup ini, ketika kita tidak membangun sebuah kebiasaan, sebuah habit mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara, dengan mendengarkan Allah, tentunya itu akan membawa kita punya pengalaman imaniah, pengalaman spiritual dengan Allah dalam semua situasi kehidupan kita, bahkan dalam suka dan duka. Dengan mendengarkan Allah, kita bersama-sama akan mempunyai pengalaman pribadi, perjumpaan, pengalaman imaniah, pengalaman batin yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dalam Roma pasal 10 ayat 17, dalam Roma pasal 10 ayat 17, Paulus mencatat di sana, mengatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara-saudara, secara spiritual, dalam secara kehidupan beriman kita, dengan mendengarkan Tuhan, kita akan menemukan dan memiliki kekuatan yang Tuhan punya, yang Ia siap alirkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata tadi, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat. Di tengah badai kita butuh kekuatan, kita membutuhkan sukacita, kita butuh energi, dan itu kita dapat dari Tuhan saat, saudara-saudara, kita mendengarkan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, ketika suara Tuhan kita dengar, ketika kita mendengarkan dengan sungguh, dalam kerendahan hati, dalam kesiapsediaan kita, mendengarkan dan melapangkan semua perkataan dan janji Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Allah. Di situ kita menemukan berbagai keyakinan-keyakinan. Kita akan menemukan berbagai pengharapan-pengharapan yang baru. Sebab sesungguhnya pula, saudara-saudara, juga di dalam Mazmur pasal 29 itu, firman Tuhan berkata bahwa suara Tuhan mematahkan pohon aras. Firman Tuhan juga, dengan suara Tuhan air bah dikalahkan, dipatahkan. Dengan suara Tuhan juga semua nyala api sekalipun akan lenyap. Apalagi COVID-19. Semua badai dalam kehidupan manusia tunduk dan takluk di dalam suara gemuruh kuasa Allah dalam kehidupan ini. Maka saudara-saudara, kembali lagi, penting sekali kita mendaya gunakan karunia Tuhan, kekuatan, keahlian yang Tuhan sudah beri untuk mendengarkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, juga
ketika kita mendengarkan Tuhan, saya percaya seperti pengalaman Saulus ketika ia berjalan dalam kehidupannya sebagai orang yang melawan Tuhan, sebagai musuh Allah. Dalam perjalanan kehidupannya, Saulus yang dari Tarsus itu adalah seorang yang memiliki hati yang keras. Namun saudara-saudara, suara Tuhan ketika terdengar bagi Saulus, dan ketika Tuhan bertanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya umatku? Saulus berjawab, siapakah engkau? Yesus berkata, aku Yesus yang engkau aniaya. Saudara-saudara, ketika Saulus mendengarkan suara Tuhan, hatinya yang keras dialihkan oleh Tuhan. Hatinya yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Yang tadinya ia sungguh menentang Tuhan, tetapi dengan mendengarkan suara Tuhan, ia dialihkan, ia kembali, ia ditangkap oleh Tuhan, dan ia diubah oleh Tuhan. Hidupnya fokus kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan, ketika kita hidup dalam dunia ini masih begitu memiliki kecenderungan untuk fokus pada diri sendiri, untuk hidup dalam kekerasan hati di dalam dunia ini, saya percaya dengan mendengar suara Tuhan, tidak ada, diri kita tak akan mampu untuk menahan kuasa Allah yang mengubah hidup kita. Dengan mendengar suara Tuhan, kita tidak akan pernah mampu menolak campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Dengan mendengar suara Tuhan, Tuhan membawa kita kembali kepadanya, membawa kita fokus kepadanya, membawa kita mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan iman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita gunakan kekuatan, keahlian, yaitu mendengar yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dengarkanlah suara Tuhan, sebab suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semangat, suara Tuhan mengubah hidup kita, suara Tuhan melembutkan hati kita, suara Tuhan membawa kita hidup memuliakan Tuhan dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, dan hari-hari hidupmu tetap limpah dalam tuntunan suara Sang Gembala yang terus menyapa hidup kita semua hari lepas hari. Amin.